Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lucy Handayani. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membawakan mata kuliah psikologi perkembangan dengan berjudul masa postnatal. Apa itu masa postnatal? Masa postnatal adalah di mana manusia sudah dilahirkan sampai menua atau sampai tua. Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas masa perkembangan 3 tahun pertama. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali adalah Yang pertama adalah masa kanak-kanak usia 2-6 tahun. Peroleh perasaan suka didampingi, konsep ketuhanannya hanya boleh dipahami dalam gambar berbentuk benda atau lukisan saja. Konsep kebesaran Tuhan, nilai-nilai murni dan adab sopan peringkat biasa boleh dipahami dan dihayati. Nah, yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir usia 7-12 tahun. Kesediaan rohaninya mulai mantap, pendidikan agama dan moral boleh dipelajari secara formal. Amalan rukun Islam boleh diamalkan dengan tepat, rukun iman mulai dipahami dan dihayati. Yang ketiga yaitu masa remaja awal usia 12-15 tahun. Nilai ketuhanan, dosa dan pahala telah dipahami secara konseptual, memerlukan kepuasan kerohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pengaruh persekitaran dan rekan sebaya adalah penting dalam perkembangan rohaninya. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, masa remaja 15-20 tahun. Mulai mempunyai pegangan yang kuat kepada agama, percaya kewujudan Tuhan, dosa, pahala, dan hari pembalasan. Mulai mempersoalkan aspek kerohanian secara logika. Mulai memikirkan Tuhan dan sifat ketuhanan secara abstrak. Kadang timbul perasaan ragu, gelisah, dan curiga terhadap perkara yang berkaitan dengan kerohanian. Nah, itu masa perkembangan menurut Imam Al-Ghazali. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pembahasan teori perkembangan kognitif Zen. Teori perkembangan kognitif Zen adalah teori yang membahas bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungannya dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Nah, kemampuan atau perkembangan kognitif Zen ini adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervous dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kognitif Zen ini ada 4 tahapan. Teori kognitif Zen ini ada 4 tahapan. Yang pertama sensori motorik usia 0-2 tahun. Yang kedua praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga operasional konkret usia 7-11 tahun. Yang keempat operasional formal 11 hingga dewasa. Nah, di sini saya akan membahas hanya 3 saja dari 4 tahapan teori kognitif Zen. Saya akan membahas hanya 3 saja. Yang pertama yaitu praoperasional, yang kedua operasional konkret, yang ketiga operasional formal. Jadi sensomotorik tidak akan saya bahas karena itu usia 0 hingga 2 tahun. Di sini kan saya membahas dari usia 3 sampai hingga dewasa. Jadi saya akan membahas operasional konkret, dan operasional formal. Oke, yang berikutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan sensomotorik, tapi saya akan loncat langsung kepada praoperasional. Praoperasional adalah perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya, berpikir masih egotaris dan berpusat. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan operasional konkret usia 7-11 tahun. Kemampuannya yaitu mampu berpikir logis, mampu konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi sekaligus, dan juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lain. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Nah, yang tahap terakhir yaitu tahap operasional formal usia 11 hingga dewasa.
kemampuannya yaitu mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Nah, itu pembahasan tahapan teori perkembangan kognitif Zen. Alhamdulillah pembahasan materi kali ini sudah selesai. Nah, kesimpulan dalam video ini saya membahas masa postnatal. Nah, apa itu arti masa postnatal? Masa postnatal adalah masa di mana manusia sudah dilahirkan hingga dewasa, berarti manusia dari usia 0 hingga dewasa hingga menjelang tua. Nah, gitu. Nah, di sini saya mengambil dua teori perkembangan. Yang pertama teori perkembangan Imam Ghazali, yang kedua teori perkembangan teori perkembangan kognitif Zen. Dicukupkan sampai di sini. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.